Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman, hari ini kita mau belajar tematik tentang gotong royong. Nah, siapa nih yang udah tahu apa aja itu gotong royong? Coba sebutin apa yang teman-teman tahu tentang gotong royong. Ngomong-ngomong tentang gotong royong, coba deh teman-teman lihat di gambar ini. Ada beberapa anak yang sedang melakukan sesuatu. Kira-kira ngapain ya mereka? Terus, pernah nggak sih teman-teman melakukan hal-hal yang seperti dilakukan oleh orang-orang ini? Nah, kalau pernah, berarti teman-teman udah biasa melakukan gotong royong. Sekarang, coba deh teman-teman buka di halaman 101. Di situ ada kegiatan gotong royong. Di bagian atas, giat mengumpulkan data. Coba teman-teman tulis, kira-kira gotong royong apa yang pernah teman-teman lakukan? Misal, yang pertama, gotong royong di rumah. Apa nih yang pernah teman-teman lakukan bareng adik, kakak, ayah, ataupun ibu? Contoh, ketika hari libur, Ani bersama adiknya serta ayah ibu gotong royong dalam membersihkan rumah. Ani menyapu kamar, adik Ani membantu ibu di dapur, serta ayah Ani yang membantu membersihkan debu-debu di loteng. Selanjutnya boleh teman-teman tulis gotong royong apa lagi yang pernah teman-teman lakukan di rumah. Lalu nomor 2, gotong royong di sekolah. Kalau kita kilas balik ke waktu kita sekolah sebelum ketemu corona, teman-teman sebenarnya sering kok melakukan gotong royong. Coba ingat-ingat ngapain? Iya, membersihkan kelas ketika piket ataupun tidak piket. Lalu apalagi gotong royong di sekolah? Misal, ada tugas ya, terus dikerjakan bareng-bareng dalam satu kelompok. Itu gotong royong juga. Terus apalagi? Saat membersihkan kelas, misal ada yang mau mengangkat meja. Kan berat tuh kalau ada meja yang besar mengangkatnya sendirian. Akhirnya, satu meja diangkat oleh 2 atau 3 orang. Itu termasuk gotong royong juga. Gotong royong merapikan kelas. Nah, yang terakhir, gotong royong di masyarakat. Kalau tadi di rumah, terus di sekolah, sekarang di masyarakat. Artinya, di luar dari 2 hal yang tadi, teman-teman. Contohnya, misal di dekat perkampungan ataupun komplek rumah teman-teman, suka ada kerja bakti. Membersihkan selokan bersama-sama, ataupun yang punya taman, membersihkan taman bersama-sama. Antara Pak RT, rumah yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun teman-teman yang ikut bantu. Itu juga masuk tuh ke gotong royong di masyarakat. Jadi bisa teman-teman tulis gotong royong, pembersihan, selokan, gotong royong, pembersihan, taman, atau yang lain sebagainya. Bisa kan nulis sendiri? Nah, sekarang teman-teman tulis deh. Coba Bu Guru tunggu ya. Kalau tadi udah nulis gotong royong di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, sekarang kita melihat cerita orang lain yang melakukan gotong royong. Nih, di halaman 101, bagian gemar membaca. Di situ ditulis, masyarakat di daerah pesisir juga bekerja gotong royong. Bacalah kegiatan gotong royong yang mereka lakukan berikut. Jadi gotong royong itu di segala tempat ya, nggak cuma di tempat yang darat, tapi juga di pesisir pantai, dan lain sebagainya. Yuk kita baca sama-sama. Gotong royong daerah pesisir. Meskipun saat ini pola pikir masyarakat termasuk kearifan lokal yang dipengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun di sejumlah desa masyarakatnya masih kokoh mempertahankan budaya positif.
Salah satunya kebiasaan gotong royong atau saling membantu. Kebiasaan ini bahkan terlihat masih kental pada masyarakat pesisir Kecamatan Suramandi, Kabupaten Bima. Salah satu contohnya saat nelayan hendak memindahkan perahu, warga lainnya pasti membantu. Alhamdulillah, gotong royong dalam masyarakat masih mengakar. Mungkin akan beda ceritanya dengan di kota. Kalau di desa-desa, seperti di desa kita masih kuat. Bukan saja pas menurunkan perahu ke laut, tapi juga saat acara pernikahan atau membangun panggung gotong royong biasa dilakukan, ungkap Ismail, tokoh masyarakat Desa Bajo, Kecamatan Suramandi. Gotong royong atau saling membantu merupakan kearifan lokal yang sudah lama mengakar. Bahkan dalam masyarakat Bima juga kental dengan budaya boloweki atau rapat kampung. Bila ada sebuah acara atau hajatan, warga kampung pasti menggelar boloweki. Misalnya saat ada warga yang nikah atau punya hajatan, pasti digelar boloweki. Selain untuk mengurangi beban yang punya acara, maksudnya sebagai bentuk solidaritas warga. Bentuk saling menghargai dalam masyarakat Bima, ujarnya. Dikatakannya, urusan menikah atau hajatan apapun warga di desa tidak terlalu pusing soal biaya, karena akan dibantu masyarakat secara swadaya melalui boloweki. Syukur sampai sekarang kebiasaan ini masih mengakar sampai sekarang. Ini merupakan budaya khas Bima, katanya. Warga lainnya, Muhammad, mengungkapkan tidak hanya saat ada hajatan, boloweki juga kerap dilaksanakan warga kampung jika dihadapkan sebuah persoalan. Jadi, kalau ada masalah, nggak langsung diserahkan ke lembaga lain, misalnya menyangkut hukum, tapi dibahas dan diupayakan mencari jalan keluar alternatifnya, katanya. Nah, itu tadi cerita gotong royong di daerah pesisir. Coba teman-teman dengerin lagi atau baca sendiri lagi apa aja tuh contoh-contohnya. Sekarang coba nomor 1. Jelaskan tentang budaya gotong royong berdasarkan bacaan dengan kalimatmu sendiri. Nah, jadi setelah teman-teman baca tadi, teman-teman coba tulis. Apa sih budaya gotong royong berdasarkan cerita tadi? Apa tuh kata orang-orang Bima? Ngapain aja dia gotong royong? Boleh teman-teman tulis budaya gotong royong di kota Bima merupakan budaya yang sudah mengakar dari zaman dahulu kala, boleh. Contohnya mereka itu sangat kompak ketika ada yang mau melaksanakan pernikahan, atau ketika ada masalah mereka juga kompak untuk sama-sama menyelesaikan gitu. Silahkan teman-teman boleh tulis dengan kalimat teman-teman sendiri. Lalu nomor 2, bandingkan dengan gotong royong di daerah tempat tinggalmu. Sebutkan persamaannya. Nah, kalau tadi kan kata Bu Guru, ada tuh salah satu gotong royong di dekat rumah kita, mungkin ada yang melakukan kegiatan bersih-bersih. Tulis, misalkan memang di dekat rumah teman-teman banyak yang melakukan itu, tulis. Kalau di tempat saya, gotong royong yang sering dilakukan yaitu membersihkan perkarangan ataupun jalan di kampung bersama-sama. Persamaannya apa? Persamaannya masyarakat di sekitar tempat tinggal saya kompak melaksanakan itu, sama seperti di Bima juga kompak melaksanakannya. Atau contoh lain, misal ternyata di dekat rumah teman-teman juga masih sama seperti di kota Bima. Kalau ada yang mau nikahan, warganya saling bantu misalnya ya. Teman-teman tulis. Kalau di daerah saya, di daerah tempat tinggal saya sama seperti warga Bima. Jika ada yang mau nikahan atau melaksanakan pernikahan, pasti warganya aktif membantu gotong royong. Berarti persamaannya sama kan? Nah, sekarang kalau nomor 3 nih, sebutkan pula perbedaannya. Kalau kita ambil cerita yang hajat nikahan tadi, kalau di tempat Bima dilakukannya oleh warga desa A, kalau di tempat saya justru
yang melakukannya semua desa A, B, C. Nah, itu bedanya. Boleh teman-teman, silahkan teman-teman cari tahu, boleh tanya dulu sama orang tuanya, boleh diskusi dulu. Silahkan, lalu teman-teman jawab sendiri ya di bukunya. Oke, tadi kita udah cerita gotong royong, kita udah cerita salah satu kegiatan gotong royong di daerah pesisir, kita cerita juga gotong royong di dekat rumah teman-teman. Nah, sekarang coba buka di halaman 103. Di situ teman-teman akan melihat bahwa gotong royong itu dibagi menjadi 2 jenis. Satu, gotong royong tolong menolong. Kedua, gotong royong kerja bakti. Kalau tolong menolong, contohnya itu seperti tadi kalau di kelas ya. Di kelas itu ketika ada yang mau mengangkat mejanya tapi tidak bisa sendirian, lalu dibantu oleh 2 atau 3 teman lain, itu merupakan gotong royong tolong menolong teman ketika mengangkat meja atau ketika membereskan kelas. Kalau yang kedua, gotong royong kerja bakti. Nah, kerja bakti itu yang tadi nih, piket bersama, membersihkan kelas sama-sama, membersihkan pemukiman atau karangan perumahannya itu sama-sama, itu kerja bakti salah satunya ya. Nah, teman-teman pasti tahu gotong royong itu membuat pekerjaan lebih mudah dan cepat banget diselesaikan. Bayangin aja kalau membersihkan kelas sendirian, sapunya sendirian, bersihin debu-debu sendirian, ngepelnya sendirian, dibanding piket tuh orang 5 membersihkan satu kelas. Lebih cepat kan selesainya. Nah, nggak rugi banget teman-teman kalau kita gotong royong itu. Oke? Oke, dari kegiatan gotong royong tadi, di halaman 103 tadi kita bisa lihat ada beberapa contoh gotong royong. Tuh, yang pertama membersihkan jalan kampung dan selokan, yang kedua membangun pos kabling dengan swadaya masyarakat sekitar, yang ketiga membersihkan gorong-gorong di lingkungan dusun, yang keempat memperbaiki jalan lingkungan, yang kelima membersihkan lingkungan dan saluran air, yang keenam membangun jembatan umum, yang ketujuh melakukan kegiatan siskamling, kedelapan membersihkan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah, 9 mengecat pagar sekolah, 10 membersihkan dan menanam tanaman di taman sekolah. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman perhatikan, gotong royong itu pasti lebih dari 1 orang. Bener nggak? Nah, lebih dari 1 orang, 2, 3, 4, 5, bahkan lebih banyak. Artinya mereka itu lebih dari 1 orang itu melakukan satu hal yang sama-sama kan? Bergabung, bersama, bersatu. Nah, gotong royong ini sebenarnya budaya asli bangsa Indonesia. Jadi gotong royong itu contoh nilai yang ada dalam sila ke-3 pohon beringin, Persatuan Indonesia. Nah, teman-teman lihat tuh, persatuan berarti bersatu, Indonesia berarti negara kita, berarti kita bersatu untuk negara kita. Nah, teman-teman, sekarang kita buka di halaman 104. Coba tuh teman-teman lihat. Nih. Lambang atau simbol pohon beringin ini punya arti. Pohon yang besar artinya pohon itu banyak orang yang bisa berteduh di bawahnya. Maksudnya berteduh di naungan negara Indonesia. Terus pohonnya itu punya sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, tapi tetap dari satu pohon yang sama. Nah, sama tuh kayak artinya keragaman suku bangsa kita, dari macam-macam daerah, dari macam-macam budaya, macam-macam agama, tapi kita menyatu di bawah nama Indonesia.
Nih teman-teman coba lihat ada beberapa sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Itu ada di halaman 104 sampai 105 ya. Di tempat duduk siap. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, anak-anak. Perhatikan. Perkenalkan, nama saya Elinus Marcenta Puas Margayo. Saya berasal dari Papua. Biasa dipanggil Eli. Saya di rumah sering mancing di sungai. Mancing. Ini, coba perhatikan dulu, jangan ramai dulu, biar jelaskan dulu lagi. Saya bersyukur ya bisa datang ke Jawa, bisa melihat Jawa melalui pesawat dan juga bisa merasakan masakan Jawa dan juga bisa mengelilingi Jawa. Sudah? Sudah. Ya. Anak-anak, Eli ini siswa baru, asalnya dari Timika, Papua. Ya, nanti akan bersama kalian ada di kelas ini. Ya? Ya. Silakan duduk, cari tempat duduk. Baik, untuk hari ini materi saya pembelajaran tatap muka ketiga ya. Ya, Pak. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil. Ya. Iya. Ibu guru, bolehkah tidak saya izin ke kamar mandi sebentar? Oh ya, silakan.
Anak-anak, Ibu ada perlu sebentar ke ruang guru, jadi kalian lanjutkan tugasnya ya. Iya, Bu. Tolong jangan rame. Iya. Rek, seperti biasa yo. Besok kita sambut anak baru dengan upacara penyambutan kelas kita. Oke, Rek? Kamu yakin? Ya, yakinlah, itu kan udah tradisi kita. Setuju, Rek yo? Setuju. Besok kita eksekusi dia. Sekarang kita susun rencananya. Aduh Mama, baru sebentar saja Eli sudah seperti ini. Apa bisa Eli punya kawan? Atau gara-gara Eli anak pinggiran? Selamat sore anak-anak. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Pak, ada murid baru. Jangan teriak-teriak, ada apa? Aku terkejut. Ada apa? Maaf, Pak. Seperti biasa, Pak. Ya, Kami ada upacara penyambutan untuk siswa baru. Ada siswa baru ya? Ya. Oh, Mama, upacara penyambutan. Boleh kan, Pak? Boleh, boleh. Silakan, silakan. Anak baru itu suruh maju ya teman-teman. Maju. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Selamat datang. Welcome. Sugeng Rawuh. Selamat datang.
bersama. Eli senang, punya banyak teman. Supaya lebih terbayang gimana sih, apalagi sih contoh-contoh gotong royong ataupun dari sila ketiga Persatuan Indonesia ini, nih ada satu film pendek untuk membuat teman-teman semakin paham apa aja contoh dari sikap sila ketiga. Selamat menonton ya. Gimana, udah nonton? Seru kan? Tuh temennya yang namanya Eli itu dari Papua. Awalnya sih kelihatannya kayak mau ngejek. Awalnya juga Eli itu ngerasa kayak gak ada yang mau nemenin. Ternyata di akhir teman-temannya itu baik, mau berteman dengan Eli, dan Eli sangat senang. Nah, itu salah satu contoh bahwa Indonesia itu sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Tuh, selanjutnya nih yang terakhir, teman-teman tunggu tugas. Tugas kita di halaman 105 ada satu tabel. Di situ tulisannya begini. Adakah dari contoh sikap di atas yang sudah kamu lakukan? Adakah sikap lainnya yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Tuliskan sikap yang sudah kamu lakukan dan yang belum kamu lakukan terkait pengalaman sila ketiga Pancasila pada tabel berikut. Beri tanda checklist pada kolom sudah atau belum dilaksanakan sesuai pengalaman diri teman-teman. Contoh ya, Bu Guru contohin. 1. Sikap sesuai sila ketiga. Nah, boleh teman-teman pilih dari 1 sampai 15 poin di atas itu, atau boleh yang sesuai ataupun contoh lain yang teman-teman mau tulis. Kalau Bu Guru ambil di sini nih 1. Yang mana ya ambil? Oke, Bu Guru pilih poin 11. Mengikuti upacara dengan tertib. Nah, kira-kira sudah dilakukan atau belum ya? Kalau sudah dilakukan, beri checklist pada sudah dilakukan. Centang. Terus yang belum dilakukan, diamin aja. Itu 1. Yang kedua, sikap yang lain. Yang ketiga, sikap lain. 4, 5, 6 sikap yang lain. Jadi tulisnya sampai 6 ya. Kalau bisa jangan kurang, karena banyak banget tuh contoh sila ketiga. Oke, bisa ya. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugas-tugas tadi difoto dan diupload pada link tugas GCR kita seperti biasa. Terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan dengan tertib. Semoga ilmunya selalu bermanfaat, teman-teman selalu dalam lindungan Allah, dan Allah segera mengangkat wabah virus corona ini agar kita segera kembali berjumpa. Oke, Bu Guru mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.